pada saat masa kita giring ke timur itu tadi cerita tadi kan di perempatan Matraman dengan Pramukan kan ada polsek gitu. Nah itu juga mau diserbu sama massa. Saat itulah nembak ke atas salah satu petugas. Ternyata peluru itu nyasar ke tempat burung pramuka sana. Jadi orang penjual teh botol kena dadanya. Jadi itu menurut Anda peluru nyasar, itu bukan peluru yang ditembakkan ya, oleh bukan. pasukan Artinya Anda? peluru nyasar seperti itu, Naswa, itu di negara manapun sering terjadi dalam kerusuhan. Jadi beda sekali antara nembak begini dan nembak begini. Apalagi kelihatan juga enggak kan orangnya, karenanya peluru ini kan tunansep. Dan ini sudah keluarganya pun sudah menerima, konon ceritanya kok satu kok nggak pernah tahu aku, udah ngomong. Karena sudah kita beri korokiman Pak, pemakaman juga kita semua yang urus, keluarga yang sudah menerima, jadi dilaporkan. Nah kalau gitu langsung kita masukkan. Jadi ditanya 5 dan perlu dicatat 5 ini tidak ada yang diakibatkan aparat, kecuali yang ketembak tidak sengaja itu tadi, peluru ke atas itu tadi. Pak Sutioso, saya juga ingin mengkonfirmasi informasi bahwa Anda menerima uang 500 juta rupiah dari Kasum Abri ketika itu Legend Suyono untuk dana penyerbuan dan pengambil alihan kantor PDI. Salah banget itu. Jadi paginya kan hari Minggu. Paginya hari Minggu kita rapat dipimpin Pak Faisal Tanjung, gitu kan. Pak Faisal Tanjung di... Ini pagi pasca penyerbuan? Pagi penyerbuan, jadi Minggu pagi. Minggu pagi, sehari setelah penyerbuan? Di Merdeka Barat kan kantor beliau kan. Datang semua, kasumnya justru tidak ada, gitu. Kasatnya juga tidak ada, diwakili Pak Kasat, Pak FX Sujasmin. Nah, disitulah saya ditanya sama Pangap, gitu. Sekarang kan masih harus kita jaga ini semua kan, Jakarta ini gitu. Sekarang saya ngambil alih komando Pak gitu, jadi polisi pun di bawah saya gitu. Jadi kira-kira berapa orang? 10.000. Saya sekarang kebutuhan apa yang paling penting? Makan pasti Pak. Nah makan dikasih 500 juta itu. Ditetapkan menjadi tersangka tapi tidak semua di Kodam ditetapkan menjadi tersangka. Tanggapan Anda Pak Sutioso? Yang tidak siapa? Yang tidak adalah Kasdam, Susilo Bambang Yudhoyono. Pengen tahu jawabannya? Ya. Jadi begini, saya pikir waktu itu ya ini masalah politik gitu ya, lalu tidak perlulah semua harus jadi korban semua gitu. Perlu ada yang diselamatkan menurut versi saya kan gitu kan. Apalagi beliau waktu itu adalah Menko Polkam, saya gubernur kan. Yang paling pantas adalah beliau biarlah bekerja dengan baik. Maka anak buah saya yang diperiksa memang saya kasih tahu, nggak usah nuting, lempar aja ke saya semua. Anda yang meminta untuk tidak menyebut Kasdam? Karena sekali lagi ini peristiwa politik gitu loh. Politik. Jadi kenapa kita mesti dikorbankan semua, biarlah saya yang akan bertanggung jawab, nggak usah. Saya nggak bisa melempar tanggung jawab itu ke bawahan saya termasuk ke Kasdam saya. Gitu. Ada imbal balik yang... Imbal balik. Ya, imbal balik apa maksudnya? Ya ketika Anda bilang tidak usahlah Kasdam, tidak usahlah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi tersangka, biar saya saja begitu yang mengambil alih tanggung jawab. Dalam politik selalu ada imbal balik. Ya kalian lihat aja, aku juga nggak jadi apa-apa kok, imbalan apa, kan nggak juga. Anda menjadi tersangka, kemudian juga ada beberapa yang jadi tersangka, tapi tidak pernah kemudian bisa dibuktikan oleh kejaksaan. Jadi memang Anda merasa memang sudah bersih sama sekali, ya, sudah namanya tidak politik, ada lagi itu dosa-dosa Sutioso ya. Di kasus 27 Kalau Anda Juli? tahu ya Naswe ya, saya itu ada konflik batin, saya juga ada gitu loh peristiwa itu. Karena begini ya, saya itu kan keluarga nasionalis ya. Sementara saya Panglima harus ngikutin Orde Baru, itu kan pasti konflik di sini kan. Ketika Anda bilang harus ngikutin Orde Baru, itu siapa, perintahnya apa, spesifiknya disuruh melakukan apa? Nah, mimbar bebas itu jangan diizinkan lagi. Jadi perintah dari Presiden Soeharto ketika itu. Karena Pak Sutioso kalau kita ingat ketika mantan Pangap Faisal Tanjung diperiksa oleh tim Koneksitas, Faisal Tanjung membantah bahwa ada perintah dari Soeharto untuk menghentikan mimbar bebas. Dan kemudian mengaku baru tahu ada penyerbuan jam 12 siang. Jadi kalau kemudian Anda bilang ini Soeharto dan Faisal Tanjung, dua-duanya mengatakan tidak. Berbeda. Nggak usah heran lah. Kalau orang ditanyain gitu kan, masing-masing memberikan jawaban versi masing-masing. Saya sudah ngomong, peristiwa ini karena saya Panglima, saya yang bertanggung jawab. Jadi kurang apa lagi? Jadi Anda mengambil alih full tanggung jawab semua? Iya. Gitu. Kalau memang tanggung jawab itu berdiri saya, kenapa tidak? Karena saya adalah pimpinan militer tertinggi di
di Kodam Jaya. Kita ada satu lagi pernyataan dari mantan Ketua Umum PDI versi Suryadi. Suryadi, ini dia.